Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kajian kita selanjutnya adalah qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isyrina sifah. Wa ba'du, dan setelah fa'lam, maka ketahuilah bi wujubil ma'rifah, dengan wajibnya mengenal, min wajibin, dari kewajiban, lillahi, bagi Allah, isyrina sifah, 20 sifat. Jadi perkataan selanjutnya penazam kitab kita, yakni Syekh Ahmad Al-Marzuki, mengatakan wajib bagi kita mengetahui kewajiban bagi Allah berupa 20 sifat. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam syarahnya, ai wa ba'da dzikri al-basmalata walhamdalata wassalata wassalama wa aqulu laka i'lam, ay i'rif wa tayaqqan ayyuhal mukallafu isyrina sifatan wajibatan lillahi ta'ala ala tafsili. Ay, artinya setelah mengucapkan kata-kata wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifat, maksudnya maksudnya adalah wa ba'da dzikri, dan setelah penyebutanku al-basmalata, akan basmalah, walhamdalata, dan alhamdulillah, wassalata, dan salawat, wassalama, dan salam. Yang dimaksudkan dengan perkataan itu pada perkataan penazam kita sebelumnya, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani, itu namanya basmalah. Kemudian yang hamdalahnya adalah alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, itu adalah hamdalahnya. Kemudian salawat dan salamnya seperti perkataan beliau, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa'aqulu laka, maka aku katakan bagi kalian, bagi engkau, i'lam, ketahuilah, wa ba'du fa'lam. Nah, i'lam, ai i'rif. I'lam itu maknanya i'rif, kenalilah. Wa tayaqqan, dan yakinilah, ayyuhal mukallafu, wahai orang yang mukallaf, yakni muslim yang berakal dan telah cukup umur, apa yang perlu kalian ketahui, apa yang mesti kalian yakini, wahai orang mukallaf itu, isyrina sifatan, 20 sifat. Yang bagaimana kondisi 20 sifat itu? Wajibatan, yang wajib, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, alat tafsili, atas jalan tafsil, terperinci. Maksudnya adalah, nah, setelah beliau selesai daripada muqaddimah, beliau memberitahukan kepada kita kewajiban orang mukallaf itu mengenal, mengetahui, dan meyakini 20 sifat yang wajib bagi Allah secara terperinci. Kenapa? Li'annal ma'rifata wajibatun ala kulli mukallafin wahdar anit taqlidi fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Li'annal ma'rifata, karena sesungguhnya ma'rifah, sesungguhnya mengenal Allah itu, apa hukumnya? Wajibatun, adalah wajib. Ini alasan kenapa pengarang kitab kita, penazam, mengatakan wajib itu karena memang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Wahdar, dan hati-hatilah, anit taklidi, daripada taklid. Wa yakunu imanuka mukhtalafan fihi, maka adalah iman engkau mukhtalafan fihi, dipersisihkan oleh para ulama padanya taklid itu. Artinya ketika seorang mukallaf dia bertaklid, maka imannya diperselisihkan oleh para ulama. Nanti akan ada pembahasan tersendiri yang akan datang, pembahasan tentang perbedaan pendapat tentang imannya orang yang bertaklid. Apa itu taklid? Taklid adalah mengikut
tanpa dalil ya. Faqauluhu i'lam bimakna i'rif. Kaqaulihi ta'ala la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ay la ta'rifunahum Allahu ya'rifuhum. Faqauluhu i'lam, dan perkataannya i'lam. Wa ba'du fa'lam. Kata i'lam di sini bermakna i'rif. Wa ba'du, dan setelahnya i'lam ay i'rif. Kenalilah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Apa maksud dari la ta'lamunahum itu? Ay la ta'rifunahum. Artinya kalian tidak mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum, maknanya apa? Allahu ya'rifuhum. Allah lah yang mengenal mereka. Jadi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum itu maksudnya kalian tidak mengenal mereka, sedangkan Allah mengenal mereka. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya i'lam itu maknanya i'rif. Falizalika atba'ahu an-nadhimu qawlahu biwujubil ma'rifati. Wa hina idin fayata'adda ila maf'ulin wahidin. Falizalika, maka karena demikian itulah atba'ahu an-nadhimu, mengikuti akan dia lafaz i'lam itu an-nadhimu oleh penazam kitab kita, qaulahu akan perkataannya, biwujubil ma'rifah. Kan ada perkataan, ada pengarang kitab kita, apa kata beliau? Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Nah, setelah fa'lam itu diiringi dengan biwujubil ma'rifah. Wa hina idin fayata'adda ila maf'ulin wahidin. Dan ketika itu maka dia muta'addi kepada maf'ul yang satu. Nanti lafaz i'lam itu hanya butuh satu maf'ul ya. Nanti akan dijelaskan mana maf'ulnya. Qala al-Fayyumi fil misbahi. Wa idza kana alima bima'nal yaqini ta'adda ila isnaini. Wa idza kana bima'na arafa ta'adda ila maf'ulin wahidin. Intaha. Qala al-Fayyumi, berkata oleh al-Fayyumi fil misbahi, dalam al-misbah. Wa idza kana alima bima'nal yaqini, dan apabila adalah alima itu bimakna al-yakin, dengan makna yakin. Kalau alima itu artinya yakin, ta'adda ila isnaini, maka dia muta'addi kepada dua maf'ul. Artinya kalau alima itu maknanya yakin, maka di sana dia butuh kepada maf'ul. Wa idza kana bimakna arafa, ta'adda ila maf'ulin wahidin. Intaha. Dan apabila adalah alima itu bimakna arafa, makna mengenal, ta'adda ila maf'ulin wahidin, maka dia muta'addi kepada satu maf'ul. Selesai. Nah, wa inna ma abaran nadhimu bi'lam tanbihan lis-sami'i ala anna ma yulqa ilaihi minal qawli yalzamu hibduhu li'annahu aslu kulli khairin wa isyaratan ila anna kasbal ilmi abdalul aksabi. Wa innama, dan sesungguhnya, abaran nadhimu, mengungkapkan oleh penazam kitab kita, bi'lam dengan lafaz i'lam, tanbihan, sebagai tanbih, sebagai peringatan, lisami'i, bagi orang yang mendengar, ala anna ma yulqa ilaihi minal qawli, atas bahwa apa-apa yang disampaikan kepadanya minal qawli, dari berupa perkataan, yalzamu hibzuhu, lazim oleh menghafalnya, menjaganya, li'annahu aslu kulli khairin, karena sesungguhnya dia asal segala yang baik, wa isyaratan, dan sebagai isyarat, ila anna kasbal ilmi, kepada bahwasanya mengusahakan ilmu, menuntut ilmu, abdalul aksabi adalah sebaik-baik usaha. Artinya penazam kitab kita menggunakan lafaz i'lam itu menunjukkan bahwasanya adanya kelaziman untuk menjaga. Karena menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik usaha. Lalu kenapa dipilih lafaz i'lam? Tidak lafaz yang lain. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, walam yakul ifham li'anna al-amra bil fahmi yastada'i kalaman sabiqan yubhamu walam yujad huna. Walam yakul ifham, dan tidaklah mengatakan oleh penazam kita dengan lafaz ifham,
Li'annal amra bil fahmi, karena sesungguhnya perintah bil fahmi dengan pemahaman itu yastadai itu menuntut, mendakwahkan kalaman sabiqan, adanya satu kalam sebelumnya. Jadi kalau lapasnya ibham itu harus ada lapas sebelumnya yang yubhamu walam yujad huna, yang dipahami walam yujad huna, tapi tidak ada di sini. Artinya kalau pengarang kita mengatakan wah ba'du faham, artinya harus ada penjelasan sebelumnya, tapi di sini tidak. Yang ada sebelumnya adalah muqaddimah saja. Itu. Kemudian walam yakul adri li'annal amra bid-dirayati yaktadi tahsilal ilmi ala ta'atti wa inna dirayata hiyal ilmul hasilu ba'da tafakkuri. Walam yakul adri, dan tidak pula pengarang kitab kita, penazam kita mengatakan adri. Kenapa? Li'annal amra bid-diraya, karena sesungguhnya perintah dengan diraya, perintah untuk mengerti itu, yaktadi tahsilal ilmi ala ta'atti, itu menuntut penghasilan ilmu alat taati, atas taati. Taati artinya berangsur-angsur atau pelan-pelan. Karena mengerti itu tidak bisa cepat, harus bertahap. Wa inna dirayata yal ilmul hasilu ba'da tafakkuri. Dan sesungguhnya diraya itu, pengertian itu, hiyal ilmu, dia adalah ilmu al-hasil. Ilmu, dia adalah ilmu, adalah hasil ba'da tafakkuri, setelah berfikir. Jadi dirayah itu didapatkan setelah berfikir. Makanya tidak dipakai lapas adri. Begitu juga walam yakul iqra li'annal amra bil qiraati yaktadi tahsilal alfadhi. Walam yakul, dan tidak juga mengatakan oleh penazam kita wa ba'du faqra li'annal amra bil qira'a, karena sesungguhnya perintah bil qira'a dengan membaca itu yaktadi tahsilal alfadhi, itu menuntut menghasilkan alfaz, lapas. Begitu juga walam yakul ihfad li'annal hifdha saunu syai'i anid diya'i walawil alfadha faqad. Walam yakul, dan tidak pula mengatakan oleh penazam kita ihfad, hafalkanlah, li'annal hifdha, karena sesungguhnya hafalan saunu syai'i, menjaga sesuatu anid diya'i, daripada hilang. Walawil alfadho fakot, walaupun hanya beberapa lapas saja. Walam yakul isma li'annal amra bis-sima'i yaktadi tahsilul labdi fakon. Dan tidak juga mengatakan oleh penazam kitab kita isma li'annal amra bis-sima'i yaktadi tahsilul labdi fakon. Karena sesungguhnya lapas isma, dengarkanlah, sesungguhnya lapas perintah bisam'i, dengan mendengar itu yaktadi tahsilal labdi fakon, itu menghendaki menghasilkan lapas saja. Artinya wal maqsudu huna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'atin. Dan yang dimaksud di sini adalah menghasilkan makna-makna atas bentuk yang jazam dengan cepat, sehingga digunakanlah lapas i'lam, tidak lapas ifham, tidak lapas adri, tidak ikra, ihfaz, isma, dan lapas-lapas yang lain. Wa qawluhu biwujubil ma'rifah muta'alliqun bi'a'lam fal ba'u lil mula basati ay mutalabbisan biwujubiha. Wa qawluhu, dan perkataannya biwujubil ma'rifah, dengan wajib ma'rifah, muta'alliqun itu bertakluk bi'a'lam, dengan lapas i'lam. Al-ba'u lil mulabasati, maka ba itu adalah ba mulabasah, ai mutalabbisan biwujubiha, itu artinya mengerjakan dengan kewajiban makrifah. Artinya ketahuilah dengan mengerjakan kewajiban makrifah itu. Wa qauluhu min wajibin, dan perkataannya min wajibin bayanun lil ishrina. Wa qauluhu ishrina maf'ulun bihi li'lama. Wa qawluhu sifa tamyizun wa mufassirun lima waqa'a alaihi ishruna wa huwa mansubun bi ishrina. Wa qawluhu, dan perkataan penazam kita min wajibin, dari wajib, bayanun lil ishrina, adalah bayan lil ishrina bagi lapas isrin.
Artinya lapas min wajibin itu adalah bayan. Dari lapas mana? Dari lapas isrin. Wa qawluhu isrina, sedangkan lapas isrin itu apa? Maf'ulun bihi li'lam. Adalah maf'ul dari lapas i'lam. Wa ba'du fa'lam isrina. Itu. Wa qawluhu sifat, dan perkataan sifat itu tamyizun wa mufassirun. Itu adalah tamyiz dan penjelas. Pentafsir lima waqa'a alaihi, bagi apa-apa yang jatuh atasnya isruna, yang 20. Jadi apa itu yang 20? Sifat. Wa huwa mansubun bi isrina, dan dia mansub dengan isrin. Kama qalahu asy-syarbaini, yakni annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i an ya'rifa isrina sifatan mufassalatan ma'atiqadi anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha, kama qalahu asy-syarbaini, sebagaimana telah mengatakan akan perkataan ini oleh asy-syarbaini, yakni apa maksudnya? Annahu yajibu ala kulli mukallifin bisyar'i, bahwasanya wajib atas setiap mukallaf itu bisyar'i, dengan syariat, menurut syariat, an ya'rifa isrina sifatan, bahwa setiap mukallaf itu mengenal 20 sifat, mufassalatan, secara terperinci, ma'atiqadi, bersama keyakinan, anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajibatin, ada beberapa sifat-sifat yang wajib, wa kamalatin, dan sifat-sifat yang wajib tadi apa? Kamalatin, yang sempurna, la tatanaha, yang sifat yang wajib itu, sifat-sifat yang wajib itu, sifat-sifat wajib yang sempurna itu, la tatanaha, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Inilah yang dimaksud dengan perkataan penazam kita, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Yang akan datang kita akan membahas tentang hakikat ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.